Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Baik para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang berada di salah satu masjid, dan ini masjidnya di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf, Kota Kendari. Hari ini kita akan menjelaskan beberapa sedikit penjelasan tentang materi kelas 11 yang berjudul Analytical Exposition. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut setelah video diupload. Baik, di sini saya punya judul ya, Analytical Exposition Text. Kalian bisa baca sendiri bahwa Analytical Exposition Text di sini adalah jenis teks atau materi lisan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk, ini paling penting ya, menjelaskan pandangan penulis, menjelaskan pandangan. Nah ini, mengenai suatu isu apapun itu terserah. Oke, dengan kata lain, teks ini bermaksud argumentatif. Arti dari argumentatif adalah mengandung sebuah argumen. Nah, nanti kita lihat bagaimana maksudnya itu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari analytical exposition text. Yang pertama, ada alasan ya. Di sini ada alasan-alasan yang mendukung dari teks tersebut menggunakan simple present tense. Nah, ini saya rasa di kelas 10 juga sudah belajar. Pasti paham insya Allah ini ya. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Ini first, second, third, dan seterusnya. Ini tidak mesti juga ya, tapi biasanya ada. Nah, coba kita lihat strukturnya. Ada tesis, argumentation atau argumen, ada conclusion. Tesis itu isinya apa? Berisi pendapat atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Argumentasi adalah semua jenis bukti-bukti yang ada yang bisa mendukung dari sebuah judul teks argumentatif atau analytical exposition text. Selanjutnya ada conclusion, yang mana conclusion itu berisi conclusion itu apa ya? Conclusion itu kesimpulan, astagfirullahaladzim. Saya lupa ya, afwan ya. Oke, langsung saja kita lanjut di sini. Nah, ini saya ambil dari buku, salah satu buku di kelas 11, judulnya Global Warming. Is it an end to our world? Nah, ini adalah isu yang dibahas dari teks di bawah ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, paragraf yang pertama ini merupakan tesis. Paragraf 2, 3, 4 merupakan argumentation, dan paragraf kelima merupakan conclusion. Sekarang kita lihat ya bagaimana dia cara kerjanya. Nah, ini global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of the Earth's atmosphere and oceans. Jadi ini pendapatnya si penulis. Global warming is not a new problem, but lately people are acknowledging that we are facing a serious problem. Nah, ini juga pendapatnya penulis. Terus untuk mendukung pendapat yang ini, yang nomor 1, penulis mengemukakan argumentasinya. 1. There is irrefutable evidence that human activities have changed the atmosphere of our Earth. Jadi kan ini yang pertama, secara umum ini dia jelaskan begini. Global warming adalah sebuah fenomena untuk mendeskripsikan kenaikan secara bertahap pada temperatur atau suhu bumi yang terjadi pada atmosfer dan laut. Nah, buktinya bagaimana? Buktinya adalah buktinya adalah adanya bukti bahwa aktivitas manusia telah mengubah atmosfer dari bumi kita. Nah, ini salah satu yang menjadi bukti bahwa ternyata memang benar terjadi global warming. Karena apa? Karena ada water pollution, air pollution, dan sebagainya, dan greenhouse
gases. Yang kedua, kenapa bisa terjadi adanya global warming? Ini extensive deforestation, deforestasi atau penebangan hutan-hutan secara ekstensif, secara besar yang terjadi di Indonesia dan sekitar negara-negara tropis. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah shifting weather patterns. Pola cuaca yang berubah-ubah telah menyebabkan global warming, seperti itu. Dan pola cuaca yang berubah-ubah telah menyebabkan juga para petani untuk susah crops pertanian atau pertanian. Mereka telah gagal panen. Nah, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ini dia. Global in conclusion, maka ada kata-kata begini ya, in conclusion atau conclusion, as a conclusion dan sebagainya. Nah, ini sebagai conclusionnya adalah global warming is not a new problem, nor are solely responsible for it. But as the citizen of the world, we have to take every possible action. Ini conclusionnya. Kita harus mengambil aksi yang mungkin untuk membantu mengatasi masalah ini. Nah, seperti itu. Oke, kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya begini ya. Judul yang kita akan ambil adalah smoking. Smoking ya, merokok. Misalnya tesisnya apa? Terus argumentasinya apa? Terus konklusinya apa? Misalnya begini. Merokok adalah sebuah aktivitas yang sangat berbahaya. Merokok bisa menyebabkan satu bla 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 bla. Terus buktinya apa? Para dokter menyatakan bahwa merokok menyebabkan gangguan pada kehamilan misalnya. Yang ketiga, merokok menyebabkan kanker dan sebagainya. Terus setelah mendukung 2 dan 3 setelah mendukung dari paragraf pertama, dia dikuatkan dengan paragraf keempat. Oh, ternyata memang benar merokok itu tidak bagus, menyebabkan penyakit 1, 2, dan 3, menyebabkan kerugian dan lain-lain. Nah, secara umum seperti itulah yang dimaksud dengan analytical exposition text. Semoga bisa dipahami. Bisa banyak sekali contoh-contoh analytical exposition text dalam internet. Nanti bisa kalian search sendiri ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Syukur jazakallahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.